Selamat pagi, Ibu Monika Utun, selaku dosen pengajar pengantar ilmu komunikasi, serta teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Namun sebelum pada intinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik itu media cetak, elektronik, ataupun media online. Media-media tersebut sangatlah berguna dalam proses komunikasi antara pihak komunikator dengan pihak komunikan. Lalu, media massa yang saya pilih di sini adalah media online. Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan video. Pengertian media online secara umum mencakup semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga atau instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan, dan aplikasi chattingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komunikasi massa dari media online. Yang pertama, sumber. Sumber berita pada media online biasanya didapat dari pengumpulan informasi lewat narasumber yang mengetahui langsung kejadian atau peristiwa yang terjadi, kemudian disebarkan lewat media sosial dan lain-lain. Lalu yang kedua ada isi. Isi dalam media online biasanya dapat berupa berita atau informasi, baik itu dalam bentuk tulisan, video, ataupun foto, dan konten-konten yang dapat menambah wawasan apabila digunakan secara bijak. Yang ketiga ada proses. Proses yang terjadi pada media online bersifat dua arah, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Yang keempat, gangguan. Gangguan dalam media online dapat berupa koneksi yang buruk, kurangnya pemahaman tentang media online atau media sosial, dan kegagalan dalam memahami apa yang disampaikan penulis. Yang kelima, komunikan, khalayak, atau audiens. Pada saat ini, komunikasi pada media online dapat diakses dan diperoleh oleh khalayak massa atau pemirsa yang sangat besar, meliputi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Yang keenam ada efek atau dampak. Dampak penggunaan media online ibarat pisau bermata dua, bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Dampak positifnya, situs jaringan sosial membuat orang-orang atau pengguna lebih bersahabat. Dengan menggunakan situs web atau aplikasi, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Sedangkan dampak negatifnya, berawal dari media online, sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, bullying, hoax, pembunuhan, penculikan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada umpan balik. Karena media online bersifat dua arah, maka akan memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan feedback atau umpan balik secara cepat dan akurat. Berikut adalah berita yang saya pilih dengan judul Jokowi beri modal program jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 6 triliun rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis berdasarkan influence in the hierarchical model dari Schoenmaker dan Ries. Jadi yang pertama ada individual level. Individual level di sini adalah wartawan memilih realitas dan mengumpulkan data tentang penetapan alokasi dana senilai 6 triliun untuk program jaminan kehilangan pekerjaan. Lalu yang kedua ada media routines level. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan standar penulisan berita di CNN Indonesia. Standar berita pada media harus padat dan ringkas berisi 300-600 kata. Penggunaan keyword yang tepat dan kaidah bahasa yang digunakan harus longgar. Lalu yang ketiga ada organization level. Jika berita telah melewati tahap media routines level, kemudian akan dianalisis sesuai dengan aturan dan kebijakan organisasi. Yang keempat ada extra media level.
Jadi media adalah bagian dari totalitas sebuah sistem. Sistem politik dan media akan mempengaruhi bagaimana media menentukan peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut dihadirkan. Faktor-faktor ekstra yang memengaruhi isi media menurut Schumacher dan Reis diantaranya adalah kelompok kepentingan khusus, kampanye public relation, organisasi media itu sendiri, sumber-sumber pendapatan seperti iklan dan khalayak, institusi sosial lain, lingkungan ekonomi dan teknologi, serta hubungan wartawan dengan narasumber. Lalu yang kelima, ideological level. Sebagai sebuah perspektif, ideologi akan memengaruhi bagaimana sebuah peristiwa dilihat dan kemudian dipresentasikan dalam media. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa sebuah peristiwa dimaknai dan dipresentasikan secara berbeda oleh masing-masing media. Ini karena pengaruh ideologi yang dianut masing-masing media. Dan menurut saya, unsur yang paling berpengaruh terhadap isi berita tersebut adalah unsur media roughness level. Jadi berita tersebut harus sesuai dengan standar penulisan berita serta aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi media tersebut sebelum diedit dan dipublikasikan. Demikian presentasi tugas yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.